Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki pekan baru, pekan terakhir menuju ke tahun yang baru. Pada tanggal Senin 30 Desember 2024. Saudara Magus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah di Yerusalem, ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asher. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai umur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka, Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa dengan seorang nabi perempuan yaitu Hana. Hana ini setelah suaminya meninggal, dia tidak menikah lagi dan memusatkan perhatiannya untuk melayani Allah. Dengan berpuasa dan berdoa, dia sangat mengandalkan dan mengutamakan Allah di dalam hidupnya. Totalitas persembahan dirinya sangat kuat menonjol. Dan dia mengutamakan Allah di atas segala-galanya, artinya dia meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama dari surat Yohanes yang pertama bab 2. Dan kemudian melakukan kehendak Allah. Totalitas persembahan dirinya itulah saudara-saudari yang membuat Nabi Hana bisa mengenali Sang Mesias dalam kanak-kanak Yesus dan memberitakan tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan Yerusalem. Saudari-saudara umat beriman terkasih. Nabi Hana hanya 7 tahun hidup bersama suaminya. Suaminya kemudian meninggal dan Nabi Hana lalu mempersembahkan hidupnya total hanya untuk melayani Tuhan. Dia meninggalkan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan mata, sebagaimana disampaikan dalam bacaan pertama surat Yohanes, 1 Yohanes yang pertama, bab 2 ayat 12 sampai 17. Dikatakan di sana, sebab semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kerinduan akan Tuhan yang seperti inilah yang mendorong Nabi Hana menghabiskan hari-hari hidupnya di sekitar bait Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita yang sudah beriman kepada Yesus, sebaiknya bertanya, apakah saya sudah total mengandalkan dan mengutamakan Allah dalam hidup? Seringkali kita mencari rasa nyaman atau mencari zona nyaman dan tidak berani bertindak konsekuen di dalam beriman. Totalitas iman tidak selalu berarti harus meninggalkan dunia, harus masuk biara semua. Sama sekali tidak berarti seperti itu.
Totalitas iman tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan kita dan hanya tinggal di seputar altar gereja. Juga tidak seperti itu, atau tidak harus seperti itu. Totalitas iman itu, saudara-saudari, adalah sikap batinia yang sepenuhnya memilih Allah dan menolak kekuasaan yang lain, menolak kompromi dengan keinginan daging, menolak kompromi dengan keinginan mata, keinginan indrawi, serta keangkuhan hidup. Kesibukan pekerjaan yang seringkali menjadi alasan kita, saudara-saudari, untuk tidak mempersembahkan diri secara total kepada Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita tentu tidak bisa menghindari aneka macam kesibukan, aneka macam pekerjaan, pelayanan, dan urusan-urusan duniawi untuk kehidupan sekarang ini. Kita tidak bisa menghindar. Namun, semua itu tidak boleh membuat kita lupa akan Allah dan kehendaknya yang menjadi tujuan akhir dari seluruh siara hidup kita. Di tengah kesibukan kita, saudara-saudari, baiklah hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Disitulah totalitas iman akan menjadi mudah untuk dihayati. Semoga saudara-saudari menuju akhir tahun ini kita semakin sadar atau minimal kita berintrospeksi selama sepanjang tahun ini, sudahkah kita menghayati hidup dengan totalitas iman seperti Nabi Hana. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, memberkati Anda dan keluarga, memberkati Anda dan segala macam usaha, pekerjaan, dan karya pelayanan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk memiliki totalitas iman di dalam menghayati hidup kami. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu menolak tawaran menggiurkan yang menjauhkan kami dari-Mu. Jangan biarkan kesibukan duniawi membutakan mata iman kami untuk mengenal Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.